Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan wawancara PPG Prajabatan untuk seleksinya ya. Ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus tes substantif, baik lulus bersyarat dan tidak bersyarat. Jadi kedua-duanya nanti akan dijadwalkan untuk tes wawancara. Nah, pertama yang perlu kami sampaikan adalah teknis wawancara, di mana nanti satu orang akan diwawancara oleh dua asesor yang akan mewawancarai Anda. Nah, nanti Bapak Ibu di Google Meeting itu nanti Bapak Ibu hanya ada 3 orang di sana ya, 3 orang, duanya asesor, kemudian Bapak Ibu sebagai peserta. Nah, oleh sebab itu karena Bapak Ibu sebagai peserta nanti, maka Bapak Ibu yang akan ditanya-tanya oleh si asesor ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan wawancara nanti akan dilakukan melalui jaringan online, yaitu Google Meeting. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu tidak perlu menginstal dari Google Meeting ini ya, karena nanti pasti kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome di handphone ataupun di laptopnya nanti akan diarahkan ke sana ketika mengklik linknya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau HP. Bapak Ibu gunakan senyamannya saja. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu gunakan laptop ataupun HP yang aman dari gangguan. Misalkan Bapak Ibu menggunakan HP, biasanya kan di handphone itu kita akan menerima notifikasi ataupun menerima telepon. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone untuk menonaktifkan notifikasi atau dalam jaringan sibuk dan juga menonaktifkan menerima telepon nanti Bapak Ibu ya di handphonenya bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone. Nah, biar lebih aman Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu gunakan laptop saja ya. Gunakan laptop. Karena kalau laptop saya yakin Bapak Ibu tidak akan terganggu oleh notifikasi-notifikasi tidak penting. Biar Bapak Ibu lebih fokus untuk tes wawancaranya. Dan juga kemudian Bapak Ibu yang terpenting adalah gunakan laptop ataupun handphone yang memiliki kamera jernih dan penerangan yang baik. Karena hal-hal teknis seperti ini jangan Bapak Ibu sepelekan. Agar nanti ketika Bapak Ibu menunjukkan kartu tanda pengenal, itu bisa dilihat oleh jelas oleh asesor. Begitu juga Bapak Ibu mudah dikenal melalui wajahnya. Nah, nanti kan dicocokkan nih untuk wajahnya dengan yang asli dengan foto, benar nggak? Nah, jadi itu untuk memastikan saja Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu gunakan laptop dan handphone yang kameranya jelas. Jangan sepelekan hal-hal sepele. Kemudian yang keempat, untuk waktu atau durasi waktu di dalam tes wawancaranya Bapak Ibu itu maksimal 1 jam. Tapi biasanya ada peserta yang lebih dari 1 jam untuk waktu wawancaranya. Dan juga ada yang kurang dari 1 jam. Nah, ini tergantung dari asesor Bapak Ibu ya. Diserahkan kepada asesor itu tergantung dari mereka. Kemudian yang kelima di sini Bapak Ibu, nanti di dalam tes wawancara itu tidak ada micro teaching. Ya, jadi murni hanya wawancara saja. Bapak Ibu tidak diminta untuk mencontohkan cara mengajar, itu tidak ada ya. Jadi murni wawancara. Digali integritas, kemampuan sosialnya, keprofesionalitasnya, dan juga kepribadiannya itu nanti digali. Kemudian Bapak Ibu harus menunjukkan Bapak Ibu itu berpakaian yang rapi selayaknya menjadi seorang guru. Nah, Bapak Ibu coba lihat bagaimana seorang profesional menjadi guru itu. Apakah menggunakan kaos atau pakaian seperti saya ini atau menggunakan kemeja. Nah, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan kemeja yang rapi, baik kemeja warna putih ataupun batik. Yang penting Bapak Ibu pakaiannya rapi, enak dilihat oleh asesor, kemudian Bapak Ibu memperlihatkan kesopanannya ketika nanti saat tes wawancara ya. Jadi Bapak Ibu jangan gunakan pakaian kaos oblong, kemudian
gunakan baju seperti ini, seperti yang saya gunakan ini Bapak Ibu, jangan digunakan nanti ya saat tes wawancara. Tunjukkan Anda adalah orang yang profesional, yang mampu diandalkan, menjadi guru yang menarik perhatian. Nah, kemudian juga usahakan pada kamera wajah Anda terlihat dengan jelas dan juga setengah badan harus masuk ke dalam kamera. Nah, seperti eh, saya inilah Bapak Ibu ya. Ya, kurang lebihnya seperti inilah. Oke, itu yang perlu Bapak Ibu siapkan terkait dengan teknisnya nanti. Kemudian, ini yang perlu saya sampaikan nanti Bapak Ibu di bimbelnya. Hal yang harus Anda kuasai pertama persiapannya juga Bapak Ibu harus kuasai. Penampilan itu Bapak Ibu harus berpenampilan menarik. Kemudian komunikasinya harus jelas, tidak bertele-tele ataupun tidak membuat-buat, tapi berikanlah komunikasi yang mengesankan, yang padat, singkat, dan jelas. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita ajarkan di bimbelnya itu ini ya. Materi bimbel itu paling penting adalah tips menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Kemudian juga nanti kita di bimbelnya ada penutup. Nah, penutup itu biasanya kita berikan contoh-contoh Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini terkait dengan persiapan Bapak Ibu. Nah, di sini persiapan saya sampaikan Bapak Ibu ya, bagaimana kita nanti persiapan saat sebelum akan melaksanakan tes wawancara. Pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu di depan Anda itu sudah tersedia tanda pengenal, baik KTP, SIM, ataupun juga kartu pesertanya nanti. Tetapi yang biasa yang digunakan itu kedua hal ini Bapak Ibu, SIM ataupun KTP. Tetapi yang utama adalah KTP-nya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laptop atau HP yang Bapak Ibu gunakan, saya sarankan harus full baterai. Ini untuk mengamankan diri kita Bapak Ibu dari hal-hal teknis yang kita tidak inginkan. Misalkan terjadi mati lampu, listrik padam, kan itu sesuatu yang kita tidak dapat prediksi Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya sarankan Bapak Ibu full dulu nih baterainya. Baik itu laptop ataupun HP Anda ya. Jadi, kalau Bapak Ibu misalkan laptopnya itu harus dicas baru bisa hidup, saya sarankan menggunakan handphone aja ya, biar nanti saat Bapak Ibu wawancara itu mulus perjalanannya. Kalau misalkan nanti terjadi satu kendala saja, pasti Bapak Ibu akan panik nih. Nah, untuk menghindari kepanikan tersebut, kita harus persiapkan baterai handphone ataupun laptop dengan full baterai. Kemudian koneksi internet. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan dua koneksi internet, baik melalui WiFi ataupun melalui paket data. Nah, misalkan di rumah Anda tidak ada WiFi, maka Bapak Ibu gunakan dua paket internet ya. Nah, ini untuk mengantisipasi juga Bapak Ibu ya. Namanya juga kita nggak tahu kendala yang kita tidak inginkan. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu ya kita harus persiapkan dengan matang. Nah, itu juga menunjukkan keprofesionalan kita sebagai calon mahasiswa PPG dan juga sebagai calon guru. Jadi ada sikap profesionalnya. Kemudian tempatnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu itu harus kondusif. Ya, harus kondusif Bapak Ibu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ini sembarang tempat untuk memilih tempat wawancara. Nah, misalkan Bapak Ibu mau wawancara di taman, jangan sampai ya. Mau di tempat tongkrongan, jangan sampai. Saya sarankan Bapak Ibu, pilihlah tempat yang kondusif untuk wawancara. Misalkan di rumah Anda yang sepi, tenang, jauh dari gangguan siapapun. Itu Bapak Ibu harus eh, kondisikan ya. Jadi jangan sampai nanti hal-hal sepele itu akan mengganggu konsentrasi Anda ketika wawancara. Misalkan dipanggil sama temannya, ayo main. Nah, itu kan dapat memecah ini konsentrasi kita saat akan wawancara Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu tempat harus kondusif Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini sangat penting sekali juga tadi kita sudah sampaikan di sebelumnya.
penampilan kita harus profesional. Bagaimana seorang guru yang profesional? Ya harus menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan kemeja, rambutnya rapi, kalau kacamatanya harus bersih. Nah, itu Bapak Ibu harus tampilkan untuk menarik asesor ini. Ini ternyata calon PPG, calon mahasiswa atau calon gurunya sudah siap nih menjadi guru. Nah, itu juga penampilan dinilai Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilkanlah Anda itu orang yang profesional di dalam akan menghadapi tes wawancara nanti. Oke, itu baju rapi. Kemudian Bapak Ibu harus suka tersenyum nih ya. Bapak Ibu harus suka tersenyum kepada eh, asesornya. Jangan Bapak Ibu cemburu kayak gini. Jangan seperti itu ya. Tetapi tampilkanlah Bapak Ibu itu bisa tersenyum, ramah, dan juga sopan. Nah, ini juga bisa jadi penilaian Bapak Ibu ya terkait dengan beberapa hal ini karena ini yang paling penting Bapak Ibu seorang guru itu ya seorang guru itu akan menarik di depan siswanya kalau penampilannya sudah menarik rapi. Jadi kalau kita sudah menarik perhatian di depan siswa-siswi kita, Bapak Ibu, kita enak dilihat sama siswa-siswi kita, ya pasti mereka akan nyaman juga di dalam belajar. Oke, itu cerminan seorang guru sebenarnya kalau yang 4 ini ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan komunikasi. Nah, komunikasi nanti Bapak Ibu gunakan komunikasi efektif. Kemudian saat perkenalan diri juga harus efektif. Bahasa tubuh Bapak Ibu harus gunakan. Kemudian bahasa tubuh Anda juga harus meyakinkan. Apa yang Anda katakan harus meyakinkan, menunjukkan integritas Anda sebagai calon guru ataupun calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, baik Bapak Ibu, nanti di bimbelnya kita akan ajarkan Bapak Ibu tips dan trik menjawab pertanyaan wawancara. Nah, biar Bapak Ibu mau dibahaskan apa saja, silahkan di kolom komentar ya pertanyaan-pertanyaan apa yang mau dibahaskan nanti di YouTube ini ya. Khusus di YouTube, Bapak Ibu nanti saya juga akan buatkan konten terkait dengan pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar nanti ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di bimbelnya Bapak Ibu ya. Oke, untuk pendaftaran bimbel Bapak Ibu silahkan hubungi kami di 081803358023. Namun kita spill sedikit deh terkait dengan apa yang akan kita sampaikan nanti di bimbel ya. Nah, ini nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu di bimbel. Eh, kita akan bab kita akan arahkan Bapak Ibu bagaimana sih cara perkenalan yang baik. Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftaran bimbel, Bapak Ibu bisa hubungi kami ke WhatsApp 081 803 358 023 ya. Ke nomor ini ya Bapak Ibu, ke WhatsApp saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas tatap muka melalui Zoom, kemudian handout materi bimbel, dan juga video rekaman bimbelnya. Biayanya cukup 20.000 saja. Pelaksanaannya nanti di tanggal 2 Juli tahun 2024 ini pertemuan langsung melalui Zoom ya. Oke, itu cara daftar ke bimbel kami Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas yang tadi Bapak Ibu terkait dengan perkenalan diri. Nah, bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik kepada asesor? Nah, hal yang Anda sampaikan adalah pertama, ucapan terima kasih kepada asesor yang telah memberikan kesempatan memperkenalkan diri. Setelah Bapak Ibu berterima kasih kepada asesor Anda, jangan lupa nih Bapak Ibu misalkan ketika mereka memperkenalkan diri. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat namanya ya. Diingat-ingat namanya ya. Tapi nanti untuk lebih menghormati beliau para asesor kita, langsung saja Bapak Ibu asesor yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Maru, usia saya 29 tahun. Saya merupakan calon peserta PPG Prajabatan tahun 2024 ini. Nah, jadi
padat, singkat, jelas, jangan bertele-tele. Karena ini hanya perkenalan diri Anda, Bapak Ibu. Ini belum mulai pada tahap wawancaranya ya. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, bisa juga Bapak Ibu sebutkan kuliahnya di mana dulu, terus tahun berapa. Nah, tapi kalau saran saya Bapak Ibu cukup Bapak Ibu sebutkan saja kuliahnya di mana ya, lulusan mana ya. Jadi jangan sampai terlalu lebar. Takutnya nanti itu jadi bumerang bagi kita, menjadi pertanyaan yang tidak terduga-duga. Oleh sebab itu, padat, singkat, dan jelas perkenalannya ya. Oke. Nah, ini paling penting Bapak Ibu terkait dengan pola pikir kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu semua pertanyaan dijawab dengan sudut pandang Anda sebagai guru. Bagaimana lengkapnya? Silahkan Bapak Ibu ikuti bimbel kami di bulan Juli nanti pada tanggal 2. Caranya Bapak Ibu pendaftarannya ke 081803358023. Ketik saja Kak saya mau bimbel PPG Prajabatan ya. Silahkan Bapak Ibu ketik begitu saja ya. Nanti baru saya balas chat WhatsApp-nya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.